Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Literasi, selamat berjumpa kembali dengan Belantik Literasi berliterasi setiap hari dengan segmen ngaji literasi Ngarsi. Pada hari ini saya berdoa mudah-mudahan keselamatan, kesejahteraan, dan kebahagiaan selalu bersama Anda sekalian. Saya sangat bahagia karena dalam kesempatan yang baik ini saya ingin berbagi sesuatu pada Anda sekalian untuk melengkapi kebahagiaan Anda hari ini. Sebuah pertanyaan, ketika menulis, apakah perlu teori menulis? Ada banyak teman pelatihan yang menyarankan menulis itu yang menulis. Ya, apakah seperti itu? Ya, mari kita cermati dan kita pahami sejatinya seperti apa. Ya, selebihnya nanti silakan teman-teman menangkapnya dengan hati yang baik dan pemahaman yang semestinya. Namun sebelum itu saya ingatkan nanti jangan lupa untuk menekan tombol subscribe dan tombol lonceng supaya Anda tidak ketinggalan video selanjutnya. Ya, mari kita lihat apakah teori itu ada gunanya ketika menulis dan apakah langsung praktik saja. Saya punya miniatur mobil ini ya. Ini ada miniatur mobil yang tentu saja, anggap aja ini sebuah mobil. Nah, seseorang kalau ingin naik mobil, ya tentu saja, menurut saya, mau tidak mau, dia harus tahu mobil itu seperti apa. Bahwa mobil itu punya perangkat-perangkat mulai roda, punya jok dan seterusnya, kemudian ada mesin dan seterusnya, itu harus paham. Ya. Kemudian yang kedua, seseorang yang mau menyetir atau belajar nyetir mobil, dia harus tahu bagaimana mengoperasikan. Jadi bagaimana menstarter, kemudian bagaimana memasukkan gigi, kemudian untuk menyetir, kemudian menginjak rem, dan seterusnya. Ini kemudian mencari haluan, ini sebaiknya gimana supaya kiri dan kanan itu tepat sehingga nanti tidak menabrak. Jadi ini tentu pengetahuan awal yang harus diketahui. Ya, seseorang untuk bisa menyetir, berlatih menyetir itu harus tahu ini semua. Setidaknya yang paling dasar. Tidak akan mungkin tidak tahu apa-apa tiba-tiba naik di situ lalu menyunyikan lalu mancal. Ya nanti bisa mencolot itu ya, bisa berat itu ya. Jadi artinya apa? Jika kita ingin naik mobil, berarti ya harus tahu setidaknya how-nya. Bagaimana ini harus tahu, ya harus tahu bagaimananya, dan sebelum itu pasti tahu perangkatnya bahwa ini pedal, ini kopling, ini setir, ini dan seterusnya. Nah. Jadi harus mengenali apa yang nanti akan disentuh saat menjalankan mobil itu. Sekaligus harus tahu juga bagaimana menjalankannya. Jadi tidak tiba-tiba meloncat ke langsung nyetir begitu. Jadi untuk nyetir kembali lagi ini harus tahu bagaimana teknik atau bagaimana menyetir itu sendiri, dan otomatis harus sudah tahu tentang apa saja yang dia pegang, harus dia jalankan saat menyetir. Ya, jadi itu yang pertama. Ada perangkat lagi. Ini mumpung hari raya, ya mumpung hari raya ini ada kue. Jadi kalau ada kue itu belum kita kalau mau bikin kue seperti ini, ya ini. Tidak saya tunjukkan mereknya lah ya, ini aja merek ini, tidak perlu saya tunjukkan. Kalau misalkan seseorang mau bikin kue seperti ini,
Ini tidak akan mungkin dia langsung tiba-tiba harus mencetak kue ini seperti ini. Tidak. Dia harus tahu bahannya apa. Jadi untuk membuat ini bahannya apa saja, tepungnya seberapa, telurnya seberapa, gulanya seberapa, dan seterusnya. Terus alat cetaknya apa saja yang diperlukan. Nah ini, dan bagaimana melakukannya, ada semacam prosedur lah untuk membuat kue. Jadi tidak bisa seseorang tiba-tiba membuat kue. Sama dengan tiba-tiba naik mobil. Jadi harus tahu pengetahuan awal tentang apanya dan bagaimananya. Kalau mobil tentu saja apa saja bagian dari mobil yang akan digunakan untuk menjalankan mobil, sekaligus bagaimana menjalankannya. Nah, untuk membuat kue otomatis harus tahu bahan-bahannya sekaligus bagaimana membuatnya, lah baru melakukan aksi itu. Nah, demikian saja juga menulis. Nah, menulis kalau tiba-tiba menulis, ya itu ya bisa, mungkin ya. Tetapi itu sama dengan seperti tadi, nggak tahu apa-apa lalu menulis. Nah, seharusnya kalau menulis ya sedikit-sedikit harus tahu tentang apa itu sesuatu jenis tulisan, lalu bagaimana sih membuatnya, lalu mempraktikkan. Nah, masalah sudah di ujung praktik ini silakan, nanti mengembangannya silakan menulis, tetapi tentu saja kalau dibalik ya itu tadi sama dengan syarat-syarat untuk menyetir dan atau membuat kue. Menulis juga demikian. Nah, kalau disimpulkan ini yang terkait dengan apa dan bagaimana itu ibaratnya semacam teorinya, syariahnya lah. Jadi kalau ada syariah, lalu ada amalnya, jadi semacam amal, baru ada hasilnya. Jadi sama dengan tadi, jadi kalau menulis itu ya tentu saja harus tahu dulu, boleh juga dimulai dengan praktek nggak apa-apa, tetapi harus tahu pula tentang teorinya. Teorinya itu bagaimana menulis opini misalkan, lalu setelah tahu kemudian mempraktikkan, itu masuk akal sekali. Sama dengan mobil tadi, itu harus tahu pedal, rem dan seterusnya, dan kemudian bagaimana menjalankannya, itu kemudian dipraktikkan. Jadi kalau menulis persis seperti itu. Seseorang yang mau menulis opini itu jangan tiba-tiba langsung geletak-geletak begitu aja. Ya harus tahulah sedikit-sedikit bagaimana tentang menulis opini. Nah, kemudian kalau menulis cerpen, ya jangan langsung gege mongso langsung menulis cerpen. Jangan dikira menulis cerpen itu hanya bercerita begitu aja. Itu ada elemen-elemen intrinsik yang perlu dipenuhi. Jadi harus dibaca juga teorinya sedikit atau banyak, itu harus tahulah supaya ada semacam panduan ketika menulis. Berikutnya mau nulis puisi juga demikian, menulis drama juga demikian, reportase juga demikian. Jadi kalau mau menulis genre apapun, itu setidaknya berkenalan dulu deh. Jadi harus berkenalan dulu apa itu genre yang ada, bagaimana cara membuatnya, sehingga waktu aksinya itu menulis, gitu loh. Nah, bagaimana kalau ada saran para narasumber, oke, jangan pusing teori, lalu langsung praktik saja menulis. Itu tentu semacam motivasi supaya peserta segera bangkit nulis. Tapi hakikatnya siapa yang mau menafikan teori? Tidak ada. Sebab teori itu bisa menyangkut menyusun kalimat. Menyusun kalimat sebuah teori, subjek, predikat, dan seterusnya. Kemudian predikat paragraf disusun dari unsur-unsur kalimat seperti apa. Bagaimana membangun komposisi dari paragraf-paragraf itu kan bisa itu dipelajari. Tekniknya ada, dan itu boleh dibilang semacam teorinya. Tidak ada meskipun ada orang bilang tanpa teori, itu tidak.
Tidak akan mungkin terhindar lah dari itu. Sama sekali tidak bisa. Sedikit ada banyak itu ada. Ada teorinya untuk mengembangkan sebuah artikel, bagaimana mengembangkan sebuah tulisan lebih panjang lagi, atau hanya sekadar 3-4 paragraf lah. Tapi itu tentu merupakan pengembangan dari satu ide yang memang dikembangkan dengan teknik-teknik tertentu dengan struktur generik yang ada. Sobat literasi, jadi yang penting adalah bukan teorinya sendiri sebenarnya. Ya, jadi saya sepakat di sini. Jadi yang saya sepakati adalah teori itu penting, tetapi prakteklah yang wajib. Jadi teori itu penting, jadi bahwa nyetir itu begini, ya, yang diinjek nanti begini, kemudian klaksonnya ini, nyetirnya begini, dan seterusnya. Tapi yang paling penting, yang membuat seseorang lancar dan menemukan pengalaman baru adalah nyetirnya sendiri. Menulis juga demikian. Bahwa membuat opini itu begini, kemudian mempraktikannya ini. Sekali, 2 kali mungkin masih jelek, tapi kalau sudah 100 kali artikel kan sangat bagus. Cerpen juga demikian, kalau sekali ya jelek, 5 kali mungkin masih jelek, tapi mungkin 50 kali cerpennya akan lebih bagus, tapi dengan melihat teori, karena orang melihat, jadi para kritikus berpengalaman itu paling tidak dalam kerangka pikirnya itu juga akan lihat bahwa cerpen ini memenuhi elemen-elemen penulisan cerpen yang baik. Jadi ada standar umum lah bahwa cerpen yang baik begini, puisi yang baik begini, opini yang baik begini, reportase yang baik begini, kemudian ada katakanlah drama yang baik begini, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi sobat literasi sekalian, jangan menafikan teori. Kita perlu membaca itu. Supaya apa? Kita tuh terupgrade juga, tidak nulis saja. Tapi kita harus juga tahu bahwa patokan atau standar genre tertentu itu begini, dan karena itu harus kita pelajari dengan sebaik-baiknya. Teori itu penting dipelajari tetap untuk menjadi pedoman saat menulis. Nah, tapi itu sendiri harus diasah terus, diasah sedemikian rupa, itu dengan banyak latihan. Nah, untuk itu kehebatan seseorang penulis itu justru banyak di latihannya ini. Tempat menempa diri dan tempat dia mengembangkan dirinya menjadi penulis yang sesungguhnya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada gunanya, dan selamat mempraktikkan, banyak melakukan aksi latihan, tapi sekaligus juga menguatkan diri dengan teori-teori menulis untuk masing-masing genre. Saya kira demikian. Terima kasih. Salam literasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.